Warga kampung Cetengkor di Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan gangguan aneh yang dialami satu keluarga. Di rumah inilah keluarga Yani selama sepekan terakhir diselimuti ketakutan karena gangguan yang diduga dilakukan makhluk gaib. Menurut pengakuan pemilik rumah, peristiwa mistis di luar nalar terjadi setelah maghrib hingga tengah malam. Teror gaib yang kerap muncul berupa sekelebat bayangan serta perabotan rumah yang dilempar dan dirusak. Beberapa tetangga juga mengaku sempat melihat kejanggalan yang terjadi di rumah keluarga Yani. Karena takut menimbulkan kecelakaan, para tetangga dan tokoh agama menggelar pengajian setiap malam. Gangguan makhluk halus tuh, terutama di rumah Ibu Ujung ini ya, sudah lama 2 atau 3 minggu, dan saya sama rekan disertai Bapak Kapolsek, alhamdulillah bisa melaksanakan tawasulan sebagaimana saya biasa dilaksanakan tawasulan kalau ada makhluk-makhluk yang mengganggu manusia. Semoga dilaksanakan tawasulan tadi, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghuni rumah ini juga warga kampung Cetengkor ini tidak lagi diganggu sama makhluk halus gitu. Kini setiap malam keluarga Yani mengungsi di rumah kerabatnya. Mereka hanya beraktivitas di rumah pada siang hari. Kejadiannya awalnya begini, anaknya yang bernama Rohmat pulang dari Lampung, dia mengadakan syukuran di sore hari sekitar jam 5 sore. Namun pada malam harinya Ibu Jujun yang punya rumah mau masak, ternyata ada satu benda yang murag dari atas yang jatuh ke bawah menimpa kepalanya, dan selanjutnya dia tidak bercerita kepada siapapun. Namun keesok hariannya dan lusanya masih terus-menerus. Akhirnya setelah mencapai 2 minggu lah kurang lebih, dia baru bercerita ke tetangga yang lainnya. Akhirnya setelah itu tetangga melihat kejadian secara langsung. Ternyata kejadiannya di siang bolong, yaitu sekitar jam 2 sampai jam 4 sore rata-rata kejadiannya. Yang kejadian lebih detailnya, ternyata andai kata ibu itu mau masak, menyalakan api, langsung apinya disembur sama air. Dan andai kata dia sudah memasak makanan, suka diporak-porandakan oleh dia. Tapi makhluknya agak kelihatan sama mata kita, namun sama cucunya suka kelihatan. Cucunya yang bernama Hendra, sekitar umur 10 tahun, oleh dia suka kelihatan. Katanya ada yang berbentuk kayak pocong, dan ada berbentuk makhluknya berkulit hitam, dan ada juga yang kelihatan seperti makhluk yang berkulit merah begitu yang dari kita. Berarti keanehannya terjadi 2 minggu ini ya? Iya, 2 minggu sekarang, tepatnya mulai tanggal 13 Juni 2020 sampai sekarang. Dan baik. Kemarin juga, iya betul. Baik, Pak Tatang, itu kan terjadi di siang bolong begitu. Apakah sudah ada diselidiki atau diperiksa langsung, Pak? Mungkin ada kejadian logis yang terjadi, apakah mungkin hewan atau ada manusia di situ, Pak? Iya, kejadian itu langsung bersama-sama dengan aparatur pemerintahan, dengan Bapak Kapolsek juga turun tangan, juga anggota turun tangan ingin langsung mengetahui apa yang terjadi. Nah, pada waktu itu kebetulan ada anggota saya, staf desa, langsung datang ke sana ingin melihat kejadian secara langsung. Kebetulan ada mejanya berbentuk meja makan tapi dibuat dari kayu. Saya biasanya suka diikat sama tali erpin. Namun pada waktu itu dicoba dibuka, saya pengen lihat, ternyata bukti sekali. Setelah baru melangkah 3 langkah, itu si mejanya langsung jatuh, kayak dijatuhkan sama orang begitu. Berarti Bapak mengalaminya sendiri begitu ya? Betul sekali. Jatuh, mungkin ada angin begitu, Pak? Enggak ada, soalnya di dalam rumah, di pinggir rumah enggak ada. Ditaruh di rumah juga suka jatuh gitu. Ditaruh di pinggiran rumah
masih tetap gitu, meja itu dijadikan mainan dia kayaknya gitu. Baik, lalu bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian, Pak? Sementara ini kemarin juga waktu hari Selasa malam Rabu, saya bersama-sama anggota sampai menunggu sampai jam 3 subuh lah. Nah, oleh karena itu saya melihat sendiri, kebetulan pada waktu itu dilaksanakan tawasulan, pengajian, dilaksanakan sama para rengrengan ustadz setempat yang dipimpin oleh Bapak Ketua DKM Al-Falah. Setelah itu ada hal seperti kerasukan. Ada ya pemuda yang kerasukan, dia mengatakan bahwa saya tidak mengganggu katanya, tapi yang mengganggu yang lain. Tadi juga sudah lari kata dia begitu. Dan malam hariannya mencapai jam 2.30 saya bersama Pak anggota Polsek Naringul, langsung ada lagi yang kerasukan, disaksikan oleh saya 5 orang. Dia mengakunya leluhur dari orang tua tersebut, leluhurnya yang tidak disinggung-singgung sama anak cucunya gitu mengakunya. Itu mungkin juga itu hanya pengakuan jin atau bagaimana, saya kurang tahu persis. Namun halnya baru sampai di sana penyelidikannya. Dan rencana selanjutnya andai kata masih terus-menerus, saya berusaha untuk memanggil orang pintar untuk bisa diamankan gitu. Informasinya sudah melakukan doa bersama begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ada hasilnya Pak? Hasilnya cuma sedikit-sedikit, tapi ada mengerikan. Kadang-kadang kalau setelah diadakan doa, kadang-kadang 2 hari tidak ada, ketiganya ada lagi. Namun kemarin setelah dilakukan berdoa bersama, esok harinya tetap masih ada reaksi. Seperti ada padi langsung dijatuhkan, langsung disemburkan ke rumah gitu. Jadi tidak terlalu menghasilkan begitu ya Pak ya, doa yang dilakukan ya Pak ya? Betul. Ada rencana terus berdoa Pak di lokasi? Rencananya masih akan dilakukan. Kalau nggak ada halangan, besok juga hari Jumat akan dilakukan lagi doa bersama. Mudah-mudahan ada lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pertolongan sehingga makhluk tersebut tidak mengganggu. Walaupun tidak mengganggu jiwa, itu tetap menjadi gangguan secara psikologis. Gitu. Pak Tatang, cerita tentang rumah berhantu ini kan sudah viral dan menjadi perbincangan beberapa hari ini begitu ya. Betul Pak, banyak yang datang untuk melihat Pak? Betul sekali, terutama mulai berdatangan sejak tanggal 29 Juni. Setelah Bapak RW memberikan tahu kepada orang lain melalui grup WA-nya, yang akhirnya banyak orang yang tahu sehingga penasaran untuk melihat bagaimana pergerakan jin tersebut begitu. Ini di cerita viral ini juga disebutkan kalau menggunakan kamera susah begitu Pak ya, buram. Apakah betul? Betul sekali, kalau menggunakan kamera itu kurang jelas, sehingga tidak bisa tertangkap adanya penampakan. Namun tetap berusaha, semua rekan-rekan dari media juga, dari Bang Jai, dari Naringo berusaha untuk menangkap secara langsung, secara kamera, namun belum berhasil juga gitu. Baik. Kita ke anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pak Hamdan Rashid. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamdan, ini ada peristiwa rumah berhantu di Kampung Citengkor, Desa Sukabakti, Pak. Dari penjelasan Pak Tatang, kepala desa di sana, kalau sudah di kejadian aneh tersebut sampai muncul di siang bolong begitu. Bagaimana respon Anda, Pak? Ya, jadi pertama, sebagai orang beriman, kita wajib percaya adanya makhluk-makhluk yang gaib. Makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata kepala. Ya. Jadi ada namanya jin, ada namanya setan, ya kan, ada malaikat. Itu ada. Kita wajib percaya. Karena itu termasuk bagian dari rukun iman ya. Percaya berhal yang gaib. Nah, terkait dengan masalah kejadian yang di Cianjur tadi, saya yakin itu benar terjadi ya. Dan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi benar, bahwa ada makhluk halus yang bisa mengganggu sebuah keluarga atau sebuah rumah ya. Tapi kalau dalam pandangan Islam, seseorang atau sebuah rumah itu bisa dimasuki makhluk yang jahat seperti itu ketika kurang digunakan untuk berzikir, untuk baca Quran. Insya Allah kalau sebuah rumah atau seseorang yang rajin berzikir,
pasti baca Quran itu akan terselamatkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Baik. Jadi kita harus percaya ada makhluk yang gaib seperti itu yang juga mengganggu manusia, ada jin, ada setan ya, tapi juga ada yang baik seperti malaikat, tetapi makhluk jahat tersebut tidak akan mengganggu kita sepanjang kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir. Oke, Pak Hamdan, ini informasinya sudah dilakukan itu Pak, doa bersama, zikir yang dilakukan oleh Kepala Desa Pak Tatang langsung, namun belum ada perubahan. Apa yang harus dilakukan lagi Pak? Ya itu harus istiqomah, harus terus menerus, tidak bisa hanya sekali dua kali, harus terus menerus ya. Nanti lama-lama mereka akan pergi sendiri, panas. Bukan hanya sekali kemudian berhenti Pak seperti itu, jadi harus istiqomah. Maka yang punya rumah coba biasakan berzikir, biasa baca Quran ya di rumahnya. Insya Allah akan pergi sendiri nanti. Hawanya panas itu bagi mereka ya. Baik, saya kembali ke Pak Tatang. Pak Tatang, ini informasi dari Pak Hamdan, harus istiqomah begitu terus menerus melakukan doa, zikir agar ya memang kita harus percaya ada makhluk lain selain manusia. Rencana akan terus dilakukan Pak? Kita untuk bersama-sama terus menerus dilakukan di rumah tersebut, dilakukan pengajian atau tawasulan dan sebagainya untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja dengan cara tersebut kita dapat mendapat pertolongan begitu. Baik, saya kembali ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, kalau misalnya mendengar cerita tentang rumah yang berhantu ini, pasti yang dikhawatirkan adalah kerasukan atau adanya makhluk tersebut yang mendominasi di kehidupan kita. Mungkinkah Pak hal itu terjadi Pak? Oh mungkin sekali. Jadi ketika orang itu blank, seseorang itu pikirannya kosong, jauh dari zikir Allah, itu sangat mudah sekali dimasuki oleh makhluk-makhluk yang jahat. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita untuk berzikir padanya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi saat kita berdiri, berbaring, duduk, selalu ingat Allah. Orang yang selalu ingat Allah pasti terselamatkan dari gangguan makhluk jahat. Maka di situ pentingnya kita untuk selalu berzikir pada Subhanahu wa taala. Insyaallah aman ya. Baik. Tapi betul Pak ya, kalau terjadi kerasukan itu yang masuk adalah jin? Oh, bisa. Makhluk jin bisa. Ketika orang itu sedang blank, itu mudah masuk jin, setan dan sebagainya. Jadi pentingnya berzikir, terus selalu berzikir ya, ingat Allah, insya Allah akan aman. Ya, ada juga hal-hal yang mungkin percaya atau tidak percaya, si penghuni tersebut meminta hal-hal yang di luar nalar, Pak. Apakah ini harus dilakukan atau seperti apa, Pak? Baiknya? Jangan diikuti. Kalau kita ikuti kemauan mereka, nanti bisa bukan musyrikan. Jadi jangan memenuhi keinginan mereka, tentang mereka, lawan mereka. Bagaimana caranya? Berzikir, baca Quran. Rajin baca surat Al-Baqarah ya, terutama Al-Kursi ya. Itu supaya dimudahkan, istiqomah, insya Allah aman. Baik. Kalau kita ikuti kemauan mereka minta ini minta itu, nanti lama-lama akan tergolong kemusyrikan. Baik, terakhir ada pesan Pak mungkin ke Pak Tatang selaku Kepala Desa untuk bisa meredakan gangguan-gangguan tersebut? Iya, saya pesankan pada seluruh masyarakat khususnya yang di Cianjur ya, yang ada kejadian seperti itu, hendaklah makin dekat dengan Allah. Solusinya kembali pada ajaran agama Islam. Jangan ikuti kemauan makhluk-makhluk jahat tersebut. Karena kalau kita turuti akan melunjak ya, mereka akan membawa kita kepada kemusyrikan. Jadi itulah sebagai bagian dari peringatan Allah agar kita selalu ingat kepadanya. Maka masyarakat yang sudah sekarang langsung seharusnya makin kuat imannya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.